أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ibu-ibu jamaah pengajian rutinan rahimahullah, puji syukur marilah kita berkat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bermuajalah bermujalasah dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selanjutnya. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama mengkaji di antara surat-surat pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Saya akan baca, kemudian ibu-ibu menirukan, saya jelaskan, kemudian ibu-ibu mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Monggo sama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas wa hiya makkiyah. Surat Al-Ikhlas termasuk surat makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah. Ada surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka dinamakan Madaniyah. Dalam bacaan suratul Ikhlas biasanya banyak kesalahan ketika melafazkan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu kalimat Allah, biasanya bacanya Allah. Qul huwallahu, bukan qul huwallahu. Jadi sering banyak terjadi kesalahan. Tapi saya maklumi kalau lidahnya sudah lidah terbiasa, lidahnya lidah sembrono, maka biasanya ya Allah, padahal Allah.
maka biasanya bacanya qul huwallahu, padahal qul huwallahu ahad. Kemudian yang ayat yang kedua biasanya bacanya Allahu shomad, padahal yang pas Allahu shomad. Jadi kalimat Allah lafzul jalalah biasa dibaca Allah. Ini hati-hati. Maka bagi ibu-ibu yang usianya sudah cukup lanjut, diwariskan kepada anak cucu, anak didik dan lain sebagainya, agar mengucapkan lafzul jalalah ini benar. Yang biasa mengucapkan Allah, kemudian berlatih agar bisa membaca dengan ucapan Allah, tidak Allah sama Allah, walaupun maksudnya sama. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua, ketika membaca lam yalid wa lam yulad, yang yalid tidak panjang, yang yulad panjang. Yang ketiga, ketika membaca walam yakun lahu kufuwan ahad, bacanya walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam membaca masih banyak terjadi kekeliruan. Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, salah satu di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Muhammad Nabiullah, wahai Muhammad Nabi Allah, ketika engkau mengajak kami untuk menyembah Tuhan yang kau anggap sebagai Tuhan, ciri-ciri Tuhanmu itu apa? Seperti apa? Karena Tuhanmu tidak terlihat sebagaimana Tuhan-Tuhan kami, orang-orang kafir Quraisy, nenek moyangmu yang menyembah Tuhan yang tampak sebagai perantara dari Tuhan yang tidak tampak. Tuhan kami divisualkan, sedangkan Tuhanmu tidak divisualkan. Kami menyembah Tuhan-Tuhan yang tampak, karena orang kafir Quraisy dulu menyembah Tuhan-Tuhan yang bisa divisualkan. Ada yang patung bernama Lata, ada patung yang bernama Hubal, ada patung yang bernama Manna dan lain sebagainya. Divisualkan, dikonkretkan, dibentukkan, sehingga mereka nyembahnya bentuk sebagai ekspektasi daripada Tuhan yang tidak terlihat. Demikian pula ibu-ibu yang saya hormati, agama-agama yang ada di dunia ini, sebagai eksistensi mereka memiliki Tuhan, memiliki sesembahan, kadang-kadang mereka memang memvisualisasikan Tuhan mereka. Tuhan ditambahkan kemudian disembah sebagai perantara dari Tuhan yang tidak terlihat. Misalnya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, mereka memiliki visualisasi atau simbol-simbol ketuhanan mereka. Mereka punya Tuhan yang tampak, ada patungnya, bisa disembah dan bisa dilihat. Orang Nasrani juga seperti itu, mereka minimal punya simbol. Simbolnya yaitu salib. Orang Hindu, orang Buddha simbolnya patung. Orang-orang kafir Quraisy juga menyembah Tuhan mereka dalam simbol patung. Kita, orang-orang Muslim, orang-orang Islam, ketika ditanya Tuhanmu mana, seperti apa bentuknya, wujudnya, kita tidak bisa jawab. Karena Tuhan kita, Rob kita, sesembahan kita tidak boleh divisualisasikan.
divisualisasikan, tidak boleh ditampakkan atau digambarkan dalam tanda kutip. Tidak boleh digambar, tidak boleh dibuat patung dan lain sebagainya. Jangankan Tuhan, Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, haram hukumnya untuk divisualisasikan. Pasti kalau ada orang-orang yang menvisualisasikan Nabi kita, dan usah sampai Tuhan kita, itu pasti akan mendapatkan penolakan dari umat Islam atau orang-orang Muslim. Misalnya di Prancis ada yang menggambar dalam sebuah novel gambar Rasulullah SAW yang ditambahkan dalam seseorang yang memakai sorban dan memakai jubah. Dapat penolakan dari orang-orang Muslim sedunia. Bahkan orang yang menggambar gambar Rasulullah SAW di depan tempat dia menggambar dibunuh oleh seorang Muslim karena tidak terima bahwa Nabi Muhammad SAW digambar atau divisualisasikan. Dalam kepercayaan kita dan keyakinan kita bahwa menggambar Rasul Muhammad SAW tidak diperbolehkan, apalagi menvisualisasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, demikian pula misalnya ketika terjadi lagi gelombang menvisualisasikan Rasulullah SAW di berbagai negara, tentu mendapatkan penolakan dan kecaman dari orang-orang Muslim, orang-orang mukmin di segala penjuru pelosok dunia. Hingga sampai sekarang eksistensi Tuhan kita, eksistensi sesembahan kita tetap terjaga. Dulu ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Muhammad SAW, Tuhanmu itu seperti apa? Engkau menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Engkau menyembah sesuatu yang tidak tampak. Masjidmu, musolamu, langgarmu, tempat ibadahmu tidak ada visualisasinya. Sebagaimana kita berada di musola ini. Orang yang sholat menghadap kiblat, karena kiblat kita, Ka'bah kita berada di sisi barat kita, maka kita menghadap ke barat. Apakah kemudian di tempat pengimaman ada visualisasi dari Tuhan atau Roh yang kita sembah? Tidak ada. Paling banter tulisan Allah dan Rasul Muhammad SAW. Maka ini sempat ditanyakan oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika ditanya, ibu-ibu yang saya hormati, Nabiullah Muhammad SAW tidak menjawab. Karena apa? Karena ini soal ketuhanan, soal eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan jawaban dari Allah, Rasul Muhammad tidak berani menjawab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan hal tersebut di dalam Al-Quran. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali beliau Nabi Muhammad SAW berbicara berdasarkan wahyu yang beliau terima. Ibu-ibu yang saya hormati, ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ketika kita ditanya soal agama atau ditanya soal apa saja,
Kalau kita tidak bisa menjawab, tidak usah dijawab. Saya belum bisa, atau saya tidak tahu. Karena kalau kita menjawab dengan sesuatu yang dikira-kira, itu berbahaya. Atau barangkali orang yang membaca Al-Quran dijelaskan dengan nalarnya sendiri tanpa membaca tafsirnya juga akan berbahaya. Begitu pula Rasulullah SAW dalam hal agama, dalam hal ibadah, dalam hal akidah, Rasulullah SAW tidak mudah menjawab. Sebab Rasulullah SAW nunggu jawaban dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril berupa wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, kalaulah kita tidak tahu ditanya, jawab saja tidak tahu. Misalnya ditanya ini mau Idul Adha, kalau korban rombongan atau korban bersama-sama, satu sapi untuk 7 orang boleh tidak? Boleh, karena sudah sengiring dengar. Lah kalau satu sapi untuk 10 orang boleh tidak? Saya belum pernah dengar itu. Atau boleh, dasarnya apa? Dasarnya saya tidak tahu, pokoknya pernah ngaji. Atau misalnya korban dengan hewan ternak lain seperti unggas, ayam seharga kambing, boleh tidak? Kalau dalam hal agama, kalau memang kita tidak menguasai dan tidak bisa, lebih baik kita jawab tidak bisa. Saya tidak tahu, karena berfatwa dalam urusan agama, kalau bukan ahlinya, kita memang bisa menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ibu-ibu yang saya hormati, tauladan ini juga diberikan oleh Rasulullah SAW berkait dengan ketika ditanya, ya Muhammad Rasul, engkau mengaku menyembah Tuhan yang beda dengan Tuhan kita. Coba, Tuhanmu itu memiliki ciri seperti apa? Ketika Rasul tidak menjawab, maka malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya. Dengan turunnya surah Al-Ikhlas ini, kemudian Rasul Muhammad SAW menjawab. Kalimat yang pertama, surat ini surat yang pendek, menjadi dambaan ibu-ibu ketika sholat biar dibaca. Karena kalau surat-surat yang panjang, saya yakin akan bersuloh, sudah panjang, salah, kelalen, bualani meneh, lebih bersuloh lagi. Misalnya baca surat yang tidak terlalu panjang, misalnya baca surah Al-Fajr gitu ya. Kemudian di tengah-tengah lupa, diulang lagi, itu bisa jadi kiamat sugro. Besok langsung tidak mau jamaah di situ. Tak cari jamaah sing imamnya yang kulhu baik. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Rasulullah SAW menjawab berdasarkan ayat yang diturunkan, yaitu Qul huwallahu ahad. Ya Muhammad, Nabiullah katakan kepada mereka, orang-orang yang menanyakan kepadamu perihal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesembahan, Qul katakanlah, huwa dia, siapa Tuhan, sesembahan, Allahus Samad,
Allahu Ahad, Allahu Samad. Dia adalah Allah. Sebelum turun ayat ini, ibu-ibu yang saya hormati, Rasul tidak pernah menyebut kalimat Allah. Nah, nyebutnya kalimat Tuhan kami, Rabbuna wa Rabbukum wa Rabbi, Tuhanku, Tuhan kita, dan Tuhan kalian semua. Kalimat Allah muncul ketika surah Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Mekah. Baru orang-orang kafir Quraisy yang menanyakan terkait dengan sesembahan Nabi Muhammad bersama orang-orang Muslim tahu Allah, dia adalah Allah. Maka kita ketika ditanya siapa Tuhan, Allah. Kalau Allah pasti Tuhan, tapi kalau Tuhan belum tentu Allah. Kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi. Kalau perempuan belum tentu ibu, tapi kalau ibu pasti perempuan. Kalau laki-laki belum tentu bapak, kalau bapak pasti laki-laki. Paham ya? Nah, Allah itu dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, sifatnya yang pertama adalah Ahadun, Esa. Esa itu beda dengan satu. Esa itu beda dengan satu. Allah disebut dalam surah Al-Ikhlas ini dengan kalimat Ahadun, artinya Esa. Dalam bahasa Arab, satu itu bisa disebut dengan wahidun atau wahidatun, atau dalam bahasa lain kita menggunakan beberapa macam kalimat. Dalam tingkatan bisa disebut dengan al-awalu, dalam bahasa yang mu'anas disebut dengan al-ula. Tapi Allah menggunakan kalimat ahadun yang berarti Esa. Esa itu satu yang tidak ada bandingannya dan tidak ada asalnya. Misalnya saya bilang, ini Quran jumlahnya satu. Yang satu ini terdiri dari beberapa lembar. Satu ini terdiri dari beberapa lembaran-lembaran Al-Quran. Satu, tapi terdiri dari berbagai macam. Jilbabnya ibu-ibu yang dipakai itu adalah satu jilbab. Satu jilbab itu terdiri dari beberapa benang yang diikal, yang dicetak, yang diurai, yang dibuat kemudian menjadi satu jilbab. Tapi terdiri dari berbagai macam. Tapi ahad itu tidak terdiri dari berbagai macam. Ini perbedaannya di sini. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sifat esanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Esanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Dalam tafsir Muyassar, yang pertama esanya Allah Subhanahu wa taala fi dzatih, di dalam zatnya. Dalam zatnya. Bedanya kita dengan Allah, makhluk dengan Khalik itu apa? Yang pertama, kalau manusia terbatas dengan ruang dan waktu. Sering saya sampaikan. Ini ruangan. Saya dan panjenengan sebagai manusia biasa hanya terikat dalam satu ruangan. Tapi Allah tidak. Karena Allah kita jisim. Kalau misalnya ada saya di sini, dalam musola ini, di desa ini, di tempat ini, ya saya hanya adanya di sini. Demikian pula panjenengan. Karena kita terikat dengan ruang. Tidak mungkin kemudian saya dan panjenengan
dalam ruang yang berbeda-beda dalam satu waktu. Dan ruang ini yang kemudian ibu-ibu yang saya hormati membatasi gerak manusia. Membatasi gerak manusia. Kita hanya dibatasi di ruang-ruang yang ada oksigennya. Kita hanya dibatasi di ruang-ruang yang ada rotasi buminya. Kita hanya dibatasi di ruang-ruang yang aman-aman saja. Misalnya ibu-ibu dibuatkan toples yang besar, bentuknya toples, lu dikira tuyul, toplesnya orang sedang. Karena tempat kita memang bukan di toples, atau kita ditempatkan di akuarium yang besar, juga bukan pada tempatnya, karena ruang dan tempat kita bukan di situ. Kita membutuhkan oksigen, kita membutuhkan bumi yang memiliki gravitasi dan lain sebagainya. Kalau kita di ruang yang salah, maka kita juga bisa hidupnya tidak nyaman. Ruangannya benar, tapi di ruangan yang memang pergaulannya berbeda, kita juga kadang-kadang tidak nyaman juga. Ibu-ibu yang usianya berada di ruangan ini dibarengkan dengan anak-anak SMA kelas 2, kelas 3, saya yakin tidak nyaman. Dongengane wis beda, cara gaule wis beda, pakaiane wis beda, numpak motore ya wis beda. Ruangannya sama, tapi di posisi yang berbeda juga tidak nyaman. Anak-anak SMA dibarengkan dengan ibu-ibu ngaji seperti ini juga tidak nyaman. Mambune minyak angin kabeh. Ya, remasol. Pokoing. Terus orang sing ditempel-tempel calon belas. Boyo dan lain sebagainya. Tempatnya sama, tapi geraknya berbeda, itu juga tidak nyaman. Tidak nyaman. Inilah batasan-batasan manusia. Inilah batasan-batasan yang kemudian kita harus pahami. Demikian pula ibu-ibu yang saya hormati. Kalaulah kita berada dalam waktu yang satu, kita juga tidak bisa berada di tempat yang berbeda, karena makhluk dibatasi dengan gerak waktu. Gerak waktu. Kemarin saya lihat ibu-ibu yang umurnya 50 tahun memakai pakaian SMA yang rok mini. Ini kayaknya salah hidup dia. Kecepatan lahirnya. Ada reuninan ibu-ibu habis lebaran. Mereka mengenang masa lampau. Jadi pakaian-pakaian SMA dulu dipakai ketika ibu-ibu ini usianya 50 tahun. Kebetulan saya disuruh ngisi, saya juga kaget. Panjenengan ini salah lahir, saya bilang kayak gitu. Salah lahir, terlalu lama lahirnya. Kedisian. Mau bilang prematur tapi terlalu lama gitu. Kita mengenang Pak gitu. Ya mengenang tapi ojo kewagungan, saya bilang gitu. Menang tidak harus pakaiannya, tapi mengenang adalah kebersamaannya dan silaturahimnya. Ada yang kadang-kadang wagu seperti itu. Ibu-ibu yang saya hormati, kita memang dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak mungkin manusia normal hidup dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda-beda. Saya sering contohkan, misalnya hari Jumat, ini ada orang kok tidak Jumatan. Wah, dia Jumatannya dari sini nih, Jumatannya di Mekah.
Jadi wujudnya di sini tapi jumatannya di Mekah. Ini kan sesungguhnya tidak masuk akal yang pertama, dan yang kedua menyalahi hukum alam. Karena manusia memang diciptakan dengan jasad yang tidak mungkin hidup dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Tidak mungkin. Dia itu wali Allah misalnya. Kalau dalilnya wali Allah sudah beda lagi. Tapi sebagai manusia biasa tidak mungkin. Misalnya kita lihat, saya kok tadi lihat panjenengan, sekarang di sini sudah juga lihat panjenengan. Tapi kan waktunya berbeda. Dalam waktu yang sama, kalau kita melihat seseorang di mana-mana tempatnya, hanya bisa dibantu dengan teknologi. Tanpa bantuan teknologi kita tidak bisa. Misalnya ini live, saya ngajinya di sini, bisa dilihat di mana-mana. Tapi ada bantuan teknologi. Tentu ruangannya berbeda, waktunya sama, tapi karena ada bantuan teknologi, kita bisa menyaksikan di ruang dan waktu yang berbeda. Barangkali kita ngaji di sini jam 4:04, jam 4:20, tapi disaksikan oleh di tempat dan negara yang berbeda dengan waktu yang berbeda, bisa menyaksikan. Tapi kalau tidak ada bantuan teknologi, sangat tidak memungkinkan. Inilah keterbatasan manusia yang kemudian kita tidak bisa lepas dari hukum alam. Ketika orang menganggap bahwa dirinya mampu hidup di dua tempat di waktu yang bersama, sesungguhnya itu bukan hak dan kualitas manusia. Karena manusia hidupnya dibatasi dengan ruang dan waktu. Ruang artinya kita berada dalam dimensi yang satu. Waktu artinya kita sebagai makhluk yang manusia biasa dibatasi waktu karena kita terdiri dari jasad. Dalam sebuah riwayat ibu-ibu yang saya hormati, makhluk yang paling cepat di dunia ini geraknya adalah malaikat. Malaikat itu bisa mengitari bumi yang sedang kita tempati ini. Dalam 1 detik itu 8 kali. 1 detik 8 kali. Tidak membutuhkan menit, tapi cuma detik. Begitu detik itu bumi bisa dikitari oleh malaikat 8 kali. Yang kedua adalah jin. Jin bisa mengitari bumi ini dalam 1 detik 5 kali. Manusia untuk mengitari bumi bergantung manusianya. Sing boyoke wis lara. Aja ngeteri bumi, nyapu batur bae. Bisa berjam-jam. Bergantung keadaan dan teknologi yang dipakai. Teori yang masyhur ya, Columbus yang menyetuskan manusia itu bisa mengitari bumi dan menyatakan bumi ini adalah bulat, itu membutuhkan waktu 2 tahun. Itu sudah dibantu dengan teknologi. Maka tidak mungkin kita bisa bergerak secepat kilat berbanding dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah esanya yang pertama adalah fi dzatihi, di dalam zatnya. Maka ketika kita berpikir sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih pikiran, maka tugas pertama kali manusia yang pertama adalah beribadah, yang kedua adalah berpikir. Kok ada manusia ibu bilang aku sungkan mikir, berarti jenengan setengah menungso. Ya, hidup itu memang disuruh berpikir. Jenengan sampai di sini dengan jalan kaki, dengan naik sepeda motor, dengan naik sepeda ontel, itu ya juga berpikir. Kalau tidak berpikir tidak sampai sini. Maka kalau semua mikir itu
berarti setengah kemanusiaannya hilang. Manusia pusing mumet ya biasa, tapi tetap perlu berpikir. Karena berpikir bagian daripada sisi-sisi kemanusiaan. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua yang perlu saya sampaikan juga, ketika kita berpikir, berpikirlah sesuatu mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Kalaulah kita berpikir pada sesuatu yang memang sulit, ketika kita tidak mampu jangan dipaksa. Apalagi ada batasan-batasan cara berpikir kita yang memang dibatasi oleh dalil-dalil agama. Misalnya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan jangan berpikir kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir makhluk manusia, ciptaan Allah, hewan, binatang, tumbuhan, masih boleh. Tapi kalau kita berpikir terkait dengan zat Allah, maka itu sesungguhnya tidak diperbolehkan. Dan Allah itu seperti apa ya? Ya kadang-kadang masih seperti itu. Allah nanti koyo ngopo. Ketika ada lintasan-lintasan berpikir seperti itu, maka menurut ulama kita segera disuruh untuk beristighfar, astagfirullahaladzim, karena kita tidak akan sampai. Nabi Musa sebagai nabi yang memiliki gelar kalamullah itu pernah mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus permohonan. Ya Rabb, saya telah banyak diberi mukjizat, tapi untuk memahamkan dan meyakinkan umatku, aku ingin melihat zat-Mu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau tidak akan mungkin melihat zat-Mu. Melihat tanda-tandaku saja engkau tidak akan mampu. Tanda-tandanya adanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat kauniyah. Kalau ini ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat kauniyah itu dengan adanya alam jagat raya ini, bumi ini, langit ini dan seisinya, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam hanya diberi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pingsan, segera beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni. Nah, ketika kita berpikir dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai. Tapi kalau berpikir terkait dengan makhluk Allah, barangkali akan sampai. Tapi semuanya pun tidak akan tergali secara sempurna karena keterbatasan akal pikir manusia. Ada cerita yang unik ibu yang saya. Orang ini ngaku sebagai orang yang sangat pintar. Aku, saya ini orang pintar, gak bisa ada orang yang mengalahkan. Tidak hanya pintar, tapi saya juga punya kekuasaan. Apapun bisa saya lakukan, kata orang ini. Orang ini bernama Harun al-Rasyid, khalifah, raja, pintar, dan berhasil memimpin negeri. Suatu ketika ada orang yang bertanya, wahai baginda raja, apakah engkau bisa mengalahkan Abu Nawas? Bisa. Emang Abu Nawas siapa? Apa yang kau minta? Coba. Kalau berani, raja pintar dan memang memiliki kekuasaan, rusak rumah Abu Nawas. Raja mengirim pasukan khusus, rumah Abu Nawas dirusak. Abu Nawas masih tidur, tiangnya dicopot, gentengnya diambil, rumahnya dirobohkan. Abu Nawas bingung, apa salah saya sehingga rumah saya dirobohkan? Bahkan ketika tidur, tempat tidurnya kemudian dibuang keluar. Apa salah saya? Kemudian sang raja mendapatkan protes dari Abu Nawas.
wahai raja, apa salah saya sehingga sang raja meluluhlantahkan rumahmu? Jawabannya raja, di rumahmu itu ada harta karun. Maka saya akan mengambil harta karun. Salah satu cara untuk mengambil harta karun adalah dengan merobohkan rumah. Kemudian Abu Nawas berpikir, bagaimana ini cara mengalahkan sang raja? Kemudian Abu Nawas punya cara untuk mengalahkan sang raja dengan cara yang unik. Bagaimana sang raja dengan kesombongannya, dengan mengaku orang sebagai pintar, memiliki kekuasaan, dengan semena-mena ia berbuat sesuka hati. Akhirnya Abu Nawas kemudian membawa nasi yang sudah basi, yang sudah bau di hadapan sang raja. Wahai Abu Nawas, apa yang kau bawa? Aku membawa nasi ini milik. Begitu dibuka, kemudian lalat banyak di situ. Begitu lalat banyak di situ, Abu Nawas bawa tongkat, kemudian memukuli lalat-lalat yang hinggap di nasinya itu. Lalat itu berterbangan kemana-mana, dikejar oleh Abu Nawas, kemudian dipukul kemana-mana. Seluruh perabotan istana menjadi rusak. Raja marah. Wahai Abu Nawas, kenapa kau merusak istanaku? Saya tidak merusak istanamu. Saya hanya ingin menghajar lalat yang telah mengambil nasi-nasi itu. Adapun kemudian istana raja rusak bukan salahku. Saya tidak ingin menghancurkan istana raja. Saya hanya ingin menghukum lalat-lalat yang telah hinggap di istana raja karena telah mencuri nasi yang aku bawa. Inilah balasan dari Abu Nawas terhadap sang raja Harun ar-Rasyid yang berbuat semena-mena. Maka orang dengan alam pikiran yang dimiliki ibu yang saya hormati tidak boleh tazaku. Tazaku itu apa? Tazaku itu sok pintar, sok hebat, sok bersih, sok suci dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada sebuah kisah yang menarik menurut saya, tapi ini saya hanya mengutip saja. Dulu ada seorang ulama yang besar, tawadhu, tidak tazaku, tidak merasa paling hebat. Suatu ketika ulama ini menyuruh kepada murid-muridnya, bilang gini, wahai muridku, tolong saya bawa ke tempat prostitusi. Terus itu berarti tempat orang-orang perempuan penjajah itu, orang nakal lah, gitu. Bahasa Inggrisnya lonte-lonte lah gitu kan. Bahasa Inggrisnya itu. Ini bingung murid-muridnya bingung. Kenapa Pak Kiai itu minta dibawa ke sana? Padahal Pak Kiai sudah sepuh, kemudian dalam posisi sakit. Pokoknya saya bawa ke sana. Muridnya sudah berpikir macam-macam. Apa dulu Pak Kiai mudanya sering bermain ke situ dan lain sebagainya. Akhirnya dibawa. Begitu dibawa, perempuan nakal yang ada di lokalisasi itu langsung keluar dan berkumpul. Ada gerangan apa? Pak Kiai yang sangat alim, sangat tawadhu, ucapannya tidak kasar dan lain sebagainya, kok datang ke sini. Pak Kiai hanya berpidato sangat singkat. Wahai para penduduk di desa ini yang berprofesi apa saja, saya sudah tua. Barangkali dalam kehidupan saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf dan mohon didoakan. Hanya dengan ucapan itu. Akhirnya apa? Akhirnya para penghuni lokalisasi itu kemudian tersadarkan. Hanya dengan ucapan itu tersadarkan orang yang sebaik dia, orang ulama yang sebesar beliau sesungguhnya mau minta maaf pada kami yang bukan apa-apa. Maka ada kalimat ini, ada kalimat yang baik menurut saya. Orang yang bermaksiat kepada Allah, yang dia masih takut, memiliki rasa takut kepada Allah,
lebih baik daripada seorang hamba yang pandai beribadah tapi sombong. Ingat betul itu. Jadi saya dan panjenengan sering ngaji seperti ini tapi sombong dan lain sebagainya, itu sesungguhnya tidak lebih baik daripada ahli maksiat tapi masih memiliki rasa takut kepada Allah. Maka ibadah itu tidak boleh dibangga-banggakan. Boleh, karena ibadah ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah dibanding-bandingkan, ya boleh lagi. Ini mau korban, ini mau korban. Mau korban dibandingkan. Rasisme, kaleng korban kok 3 juta ya larang. Misalnya kayak gitu ya. Lah kayak musola kono kok 2 juta 700, berarti rasisme berarti 300. Loro meneh sing luwih murah. Lagi murah. Wah, dhewe lebih murah itu. 2 juta 500. Berarti kayak sing 2 juta 700 berarti ini 200. Dibanding-bandingkan, cari lagi yang lebih murah 1 juta 900. Ono kayak tapi nang Australia misalnya gitu. Lah itu nggak usah dibanding-bandingkan. Ketika ada pembandingan seperti itu, kita kemudian juga tidak boleh memberikan hukum wah hebat ini akeh dan lain sebagainya. Karena teori ekonomi berbicara ada honor rupa, honor rego, kira-kira kayak gitu. Kalau semakin mahal harganya, pasti barangnya akan semakin baik. Pasti itu. Wis banding-banding akeh rego, wis ngolo-ngolo panitia jebule ora milu. Wah, ini kan lebih kancol lagi seperti itu. Maka ibu-ibu yang saya hormati, dalam hal ini mari kita bersama-sama gunakan akal pikiran yang kita miliki ini untuk berpikir yang positif-positif dan tidak melampaui batasan-batasan kita dalam berpikir, terutama berpikir terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala esanya di mana? Fi sifatih, di dalam sifatnya. Sifatnya. Kalau kita ibu-ibu sayang terhadap anaknya, sayang terhadap ponakannya, sayang terhadap cucunya, itu biasa. Karena ada hubungan. Ada hubungan. Ibu-ibu sayang dengan tetangganya wajar karena ada hak tetangga. Ibu-ibu sayang dengan muridnya wajar karena ibu-ibu sebagai gurunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun, baik orang yang beriman maupun tidak beriman, semuanya diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam tafsir ini disebut dengan ahadun. Esanya Allah di mana? Di zatnya dan di sifatnya. Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya tidak terkait dengan siapapun. Kalau kita kadang-kadang kasih sayang masih lihat-lihat. Kadang-kadang karo sedulur dhewe medhite ora pantes, tapi kalau koncone wah-wah nyok prak-prak. Tapi kalau keluarganya sendiri, ya Allah, medhit, pahit, jadam dan macam-macam. Padahal keluarga inilah yang kemudian harus diutamakan. Kadang-kadang kita lupa kakak, adik, sedulur dan lain sebagainya. Setelah itu selesai, baru kalimat yang kedua adalah tetangga kita, teman kita dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu memang berasal dari situ. Ada urutannya, kadang-kadang kita memang meloncat-loncat. Meloncat-loncat, padahal ada urutan. Nah, sesungguhnya sesuatu yang baik yang kita lakukan, berbuat baik bukan tanpa siapa dan bukan karena siapa, tapi tetap harus tanpanya ada, karenanya ada. Karena siapa? Karena Allah. Karena siapa? Tanpa apa? Tanpa izin dari Allah semuanya tidak akan tercapai. Ya tetap harus ada niatannya, harus ada caranya, dan harus ada maksudnya. Tanpa itu ibu-ibu ngaji di sini kan ada maksudnya.
Dan niatnya berbeda-beda. Ono sing niate dari nang omah, daripada nang omah pelompang-pelompong pakaian utang akasih nagih milu ngaji bayar. Iki arane menghadiri pengajian menghindar dari tagihan utang. Ya ono masalah nagih delalai nggal rebus sore Pak Ustaz. Mulane aku utang ngomong wis sampeyan arep nagih pokoke nggal dino rebus sore. Jam 4 tekan jam 5. Ya orang nutur iki. Oh ya bener Pak Ustaz ya. Jangan. Akhirnya nggak nagih ora tau ketemu. Masalah ngaji terus. Ngaji terus. Ada yang niat ngisi waktu daripada pelompang-pelompong. Wah daripada pelompang-pelompong nang ngaji bae. Ana sing ngaji krana isih tukaran karo bojone. Pikirane men adem gitu. Daripada nang ribut karo bojone terus pikirane men adem ya kaya-kaya wis kemis pocokane sithik ya. Lebih baik tak ngaji bae. Ada yang kayak gitu. Macam-macam. Ya. Ada yang ngaji hanya karena memang untuk mencari ilmu. Ya ada. Dan niatnya bermacam-macam. Nah ini semua ibu-ibu yang saya hormati baik. Karena ngaji ini baik, rabunan ini baik, dengan niatan apapun, asal niat itu masih dalam rambu-rambu keislaman, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberi ridho pada panjenengan semua. Yang terakhir, esanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Pertama di zatnya, kedua di sifatnya, ketiga di af'alnya. Afal ini perbuatan Allah yang disebut dengan takdir atau qada dan qadarnya Allah. Ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi. Tapi kalau amal kita, perbuatan kita itu bisa diintervensi. Oleh siapa? Oleh sesama manusia. Tapi Allah tidak. Allah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan terhadap makhluknya, maka sesuatu yang telah ditentukan itu akan terjadi ketika itu terkait dengan takdir yang mu'allaq. Mati dan rezeki tidak bisa diubah. Tidak bisa. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih hidup di muka bumi Allah ini, selama nasib dan nafas kita masih ada, maka rezeki kita tidak akan putus. Kalau kita rezekinya habis, berarti kita jatah hidup di dunia ini habis juga. Makanya panjenengan jangan sok bilang ya Allah, koyo-koyo rezeki entek wis pol-polan. Entek wis pol-polan berarti panjenengan ndang cepat mati. Karena rezeki Allah tidak akan habis. Selama kita masih hidup, rezeki Allah akan tetap mengalir dalam bentuk yang berbeda-beda. Maka positiflah terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi babakan amal kita, babakan pekerjaan kita, babakan perbuatan kita itu bergantung terhadap kita masing-masing. Maka bisa diintervensi oleh siapapun. Maka yang paling baik, ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita melakukan perbuatan kemudian mudah tergoyah dan lain sebagainya, maka bagi kita selaku orang mukmin harus memiliki kepercayaan pada Allah bahwa yang kita lakukan kebaikan maka segerakan. Jomong ngaji, korban mumpung masih ada uang cepat, jangan nanti-nanti. Ngocok ubah, ingin kalung, ingin gelang, nyawa ingin daster dan lain sebagainya. Bisa rubah. Kalau kebaikan segerakan, jangan nunggu esok. Tapi kalau keburukan harus ditunda. Harus ditunda. Kayak tonggoku galwoni ke WA terus bojone kerja lang luar negeri tak jawab apa ora ya. Ini potensi jadi pelakor gitu. Yang seperti itu dipikir berulang-ulang. Karena perbuatan yang cenderung maksiat kepada Allah, maka dipikir berulang-ulang supaya kita terhindar dari perbuatan. Tapi perbuatan Allah
takdir Allah, af'al Allah, tidak ada yang bisa intervensi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita biasa berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jaddi. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan kajian Rebunan pada sore hari ini, sekedar mengingatkan bahwa nanti Idul Adha-nya Muhammadiyah, bukan Idul Adha-nya Muhammadiyah ya. Idul Adha menurut maklumat Muhammadiyah yang telah diputuskan ialah tanggal 28 hari Rabu 2023. Berarti puasa Arafahnya hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa puasa Arafah, hari Rabu kita berhari raya. Dimungkinkan akan terjadi perbedaan karena hilal di atas ufuk tidak mencapai 3 derajat. Maka akan terjadi 2 perbedaan. Kemungkinan besar kita akan berhari raya pada hari Rabu, kemungkinan besar pemerintah akan berhari raya pada hari Kamis. Lah nek nyembelihane dari Kamis bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi sholatnya tetap hari Rabu. Nah nek dina Selasane ora sholat priye Pak? Ora sholat Idul Adha. Ya juga tidak apa-apa wong sholat sunat. Tapi ya hari Rabu kok tidak sholat Idul Adha bagaimana Pak? Yang nggak sholat juga nggak apa-apa karena sunat. Tapi ya iman. Saya kira itu ibu-ibu yang saya hormati, kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ngumani bojo. Jangan menyesal nek entuk daging ora iso mangan sebab buntune wis padha mati. Ora entuk daging nyesel, entuk daging gelo. Isone nyawang rata pengin mangan muntune wis nono. Ora diparingi daging istighfar, diparingi daging dimasak istighfare luwih kenceng. Ini jangan sampai ya, ibu-ibu ya. Dan jangan menumpuk-numpuk daging di lemari es. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan hamdalillahi hamdan masjidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyika wa rasulika karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna lisan dzakira wa qalban syakira wa badan mutasabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.